Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal bagaimana regulasi soal kekayaan intelektual, terlebih hak cipta dalam aplikasi TikTok. Kita tahu bahwa ini menjadi aplikasi yang fenomenal, terutama selama masa pandemi COVID-19, dan kemudian banyak orang memanfaatkan aplikasi ini untuk kepentingan bisnis. Nah, lalu bagaimana proteksi tentang perlindungan kekayaan intelektual dari karya-karya yang diciptakan? Gue nggak sendiri, hari ini ditemani oleh Mas Rizal. Ya. Apa kabar Mas Rizal? Alhamdulillah baik. Gimana nih Mas Zaki? Alhamdulillah baik juga. Ya, lama Mas Rizal, juga jumpa nih. iya benar, kita udah lama nggak ketemu dan kita juga masuk nih dalam situasi di mana aplikasi udah geser ya Mas Rizal. Ya, Oh kemarin Instagram, sekarang udah mulai TikTok. Udah mulai TikTok, benar sekali. Walaupun TikTok sebenarnya bukan baru-baru ini sih, udah lama banget. Cuma kemudian mulai dirasakan fungsinya, mulai menggeser banyak aplikasi lainnya baru-baru ini, terutama masa pandemi. Nah, Mas Rizal, kita tahu bahwa seringkali orang itu bikin konten di TikTok, dia pakai sound orang. Ya. Soundnya dibuat oleh orang, oleh yang menciptakan, tapi kemudian digunakan. Apakah buat seru-seruan atau bahkan kepentingan komersil. Ya. Nah, gimana Mas Rizal melihat ini? Ya, melihat hal tersebut ya Mas ya, apalagi sekarang TikTok ini mulai COVID belakangan ini, COVID beberapa waktu yang lalu menyerang kita, akhirnya aplikasi ini mulai naik nih ratingnya, mulai dipergunakan oleh berbagai macam job, tidak hanya untuk anak-anak, kemudian orang dewasa pun mengaplikatifkannya. Bahkan metode pembelajaran pun sekarang udah beralih ke TikTok dengan membuat tugas, kemudian membuat narasi-narasi, kemudian pelaporan-pelaporan untuk perusahaan, sekarang semuanya sudah memakai TikTok untuk sebagai bahan ajarnya. Berkacamata tersebut Mas, kita di Indonesia sendiri itu ada undang-undang yang mengaturnya, yaitu undang-undang tentang hak cipta ya, nomor 28 tahun 2014. Namun yang perlu kita garis bawahi, bahwa TikTok ini merupakan platform internasional Mas, yang berkedudukan di luar negeri, yaitu di China. Nah, untuk kedudukannya tersebut tentunya kita harus melihat bahwa apakah ada perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia dan China khusus untuk perdagangan ataupun aplikasi-aplikasi seperti TikTok ini Mas. Jadi tidak serta-merta kita mengatakan bahwa apabila terjadi pelanggaran nih, contohnya seperti yang disebutkan Mas Zaki tadi mengenai tentang dipakainya sound dari lagu-lagu pencipta lagu Indonesia di TikTok, kemudian dipakai di luar negeri ataupun dipakai untuk bahan orang-orang tertentu, kemudian disebarluaskan dan akhirnya mendatangkan nilai komersialisasi sendiri atau nilai ekonomis kepada si pemakainya. Sejauh mana sih? Kalau untuk aturannya sendiri Mas, apabila ada orang yang berkeberatan memakai ciptaan lagunya dia untuk dipakai di soundnya kemudian dipakai orang lain, contoh saya menciptakan sebuah lagu, kemudian Mas Zaki nih ujuk-ujuk langsung memakai lagu saya untuk mengkomersialisasikan produknya Mas. Mungkin batiknya Mas Zaki yang saat ini cakep ini, kemudian memakai soundnya ciptaan lagu saya merasa nggak terima nih. Kemudian bisakah saya melakukan upaya hukum? Bisa Mas. Namun kalau untuk men-take down ataupun menghilangkan dari apa yang dipromosikan oleh Mas Zaki, saya langsung meminta TikTok itu belum tentu Mas. Karena ada beberapa syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Begitu Mas Zaki. Ya, jadi artinya yang menarik di sini adalah bukan persoalan menggunakan sound, tapi persoalannya adalah cross border kasus ini. Ya. Ketika tadi aplikasi ini ada di China, di Tiongkok, lalu kemudian sound ini bisa dipakai oleh negara mana saja, oleh pengguna di wilayah yurisdiksi hukum mana saja. Nah, persoalannya ketika kemudian ada perselisihan cross border. Nah, ini kan kalau kita bicara soal choice of forum, ya kan, forum shoppingnya ini nih, memilih lokasi pengadilannya. Ini gimana dalam perspektif Mas Rizal sendiri? Yang perlu dipahami oleh halayak ramai ataupun para netizen ya Mas ya, ketika mungkin melihat menonton podcast kita ini, satu, bahwa aplikasi manapun itu memiliki kebijakan hak cipta. Kebetulan ketika kita melihat TikTok, saya melihat TikTok itu ada memiliki kebijakan hak cipta pengaturannya. Mungkin yang dituliskan yaitu intellectual property policy ya Mas ya. Ini ada di belakang. Nah, kalau kita melihatnya, yang saya lihat dari bahasa Inggris yang dituliskan kemudian diterjemahkan ke Indonesia, bahwa TikTok apabila terjadi cross border nih, itu ada dua upaya yang bisa kita lakukan. Satu, upaya litigasi, dan kemudian upaya non-litigasi. Ketika kita berbicara non-litigasi, TikTok sendiri memberikan aplikasi Mas,
term of condition. Apabila ada suatu permasalahan, kita bisa mengisi formulirnya dulu. Misalnya, saya keberatan nih karena Mas Zaki memakai sound saya. Itu di sana ada Mas, saya langsung menuliskan nama saya, identitas saya lengkap, dari negara mana. Dan di TikTok sendiri, ini hebatnya Mas, beda dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Kita harus mencantumkan landasan atau legal standing dari apa yang kita miliki memang benar kita punya Mas. Jadi kalau kita tidak memiliki legalitas nih dari pemerintah asalnya, maka terhadap segala pengaduan kita ditolak Mas oleh TikTok. Artinya contoh sederhana sertifikat hak cipta misalnya. Semacam itu, sertifikat hak cipta bisa. Kemudian ada yang menegaskan bahwa hak ini merupakan hak eksklusif kita yang memiliki nilai ekonomis. Yang kedua Mas, kemudian mengenai litigasinya sendiri. Untuk litigasinya sendiri kita tidak bisa memilih Mas. Aplikasi ini kan berada di Tiongkok ya. Kemudian kita bermasalahnya nih misalnya di Indonesia. Tidak serta-merta juga kita bisa menggugat dengan undang-undangnya kita. Undang-undang hak ciptanya kita. Karena beberapa waktu yang lalu ada pun kasus yang sama Mas. Dia keberatan karena suatu perusahaan ini Mas. Suatu perusahaan, saya tidak sebutkan brand. Suatu perusahaan yang kemudian menggugat di pengadilan niaga. Karena di sini kan kenapa harus memilih pengadilan niaga? Karena nilai ekonomis tadi Mas, dan diatur di dalam undang-undang hak cipta. Bahwa semuanya itu bermuara di pengadilan niaga. Digugatlah menurut aturan hukum Indonesia oleh pihak TikTok itu sendiri, ya tidak melakukan respon apapun. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa terhadap segala permasalahan tersebut harusnya diselesaikan melalui non-litigasi tersebut. Harus melakukan cross check dulu, benar nggak ini miliknya mereka? Nah, hal tersebut yang tidak dilakukan oleh penggugat Mas. Sehingga mengenai tentang kasusnya sendiri saya nggak tahu tuh. Karena di dalam direktori putusan sendiri tidak dijelaskan. Kemungkinan kasus tersebut dicabut Mas. Karena si penggugat memahami bahwa ketika dia memakai aturan Indonesia, mereka lupa bahwa TikTok ini berada di China. Untuk eksekusinya yang akan berat Mas. Karena eksekusi di dalam suatu putusan kan pasti ada eksekusi ya Mas ya. Untuk melaksanakan eksekusi tersebut berat untuk ke China. Karena sampai saat ini Indonesia tidak memiliki perjanjian khusus mengenai suatu perdagangan ataupun perjanjian multimedia kepada negara China. Sehingga eksekusinya yang akan berat Mas. Seperti itu. Tentunya sebagai lawyer ataupun praktisi hukum, ketika kita memberikan advice, kita harus memberikan yang terbaik kepada klien kita ataupun orang yang ingin mengetahui gimana sih apabila kita bermasalah sama TikTok ini, dieksekusinya Mas nanti akan berat. Begitu Mas Zaki. Jadi artinya ada mekanisme yang diatur secara internal oleh aplikasi agar kemudian para user itu ketika mereka berantem soal pelanggaran tadi ya, sound, hak cipta dan sebagainya, itu bisa diselesaikan secara di luar pengadilan. Iya. Jadi aplikasi teknologi itulah yang kemudian menjadi sarana litigasinya lah, seolah-olah gitu ya. Benar untuk sekali. menyelesaikan. Dan evidence-nya itu bahkan bisa kita upload langsung ya di dalam aplikasi TikTok itu. Benar sekali Mas. Dan mereka lah yang kemudian akan melakukan verifikasi. Ya, benar sekali. Dan kita juga perlu tahu bahwa urusan kekayaan intelektual ini urusan teritorial. Ya. Jadi memang agak rumit gitu untuk kemudian kita mau mengklaim bahwa kita ini adalah pemilik haknya. Ya. Meskipun kita sudah daftarkan di satu jurisdiksi hukum. Ya. Tapi ketika kemudian pelanggaran itu terjadi di luar jurisdiksi hukum di mana kita sudah mendaftarkan, ternyata kita belum mendaftarkan di jurisdiksi hukum yang berbeda. Benar sekali. Itu akan lemah perlindungan hukumnya. Benar sekali. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami bersama bahwa tidak semudah itu kemudian kita bisa mencoba untuk memproses hukum sebagaimana orang awam memahami proses hukum itu seperti apa dalam kaitannya dengan aplikasi TikTok. Karena tadi bukan saja proses yang rumit, tapi juga pelaksanaan putusannya. Eksekutorialnya Mas. Eksekutorialnya. Benar. Jadi percuma saja kita menggugat berlama-lama ya, bahkan hingga sampai kasasi, kemudian tidak memiliki implikasi apapun, ataupun nanti suatu benefit ataupun nilai ekonomis. Karena eksekusinya susah Mas. Yang perlu diketahui juga oleh netizen, bahwa aplikasi TikTok sendiri itu menerapkan berbagai aturan yang berbeda Mas. Jadi kalau kita melihat ini Mas ya, seperti tadi yang saya sampaikan, di bagian hak cipta, di aplikasinya TikTok di pengaturan tuh, kita bisa melihat di sana ada kebijakan hak cipta. Kebijakan hak cipta sendiri itu mengatur untuk orang-orang yang berada di Eropa,
orang-orang yang berada di Amerika dan yang berada di Asia, Mas. Unik. Saya katakan itu unik. Karena aplikasi TikTok ini benar-benar saya berpikir mereka mengatur yuridisnya mereka, nilai yuridis mereka itu sudah langsung membagi, Mas, peta dunianya. Dan aturan khusus di Eropa sendiri, Mas, untuk kebijakan itu berbeda sama di Asia, berbeda pula dengan di Amerika. Kalau di Eropa, bagaimana? Jadi ada mereka memiliki undang-undang digital, Mas, namanya di Eropa. Itu berlaku untuk hukumnya Eropa di setiap negara Eropa yang mengatakan bahwa apabila suatu hak cipta dan contohnya seperti lagu selama tidak diplesetkan dengan mengakibatkan ujaran kebencian terhadap orang lain, terhadap pemerintah, terhadap agama ataupun nilai sosial dari masyarakat yang hidup di suatu negara, maka diperkenankan, Mas, untuk dipakai untuk menimbulkan nilai ekonomis kepada pemakainya. Oh gitu. Eropa, Direplikasi Mas. bisa tuh ya? Bisa. Oh gitu. Bisa. Kalau di Indonesia kan orang sudah ribut, Mas. Iya, benar. Ya kan? Karena adanya undang-undang hak cipta yang dipelajari orang Indonesia. Intinya orang Indonesia ketika membaca undang-undang hak cipta, kemudian PP yang mengatur hal tersebut, bahwa wah ini gue udah mengalami kerugian nih. Bisa saja dia menggugat terhadap si pemakainya. Mungkin di Indonesia. Tapi apabila dia keluar Indonesia, yang memakai brandnya tuh orang lain, kemudian memakai lagunya dia, itu tidak bisa, Mas. Dengan melibatkan ataupun membuat turut tergugat TikTok, tentunya respon hukumnya akan berbeda. Kemudian seperti tadi yang saya katakan, suatu gugatan harus memiliki eksekutorial. Permasalahannya eksekutorial apabila kedudukannya di luar negeri, yaitu di China ataupun yang memakai soundnya ini orang luar negeri, maka tidak bisa dilakukan putusan tersebut, Mas. Bisa menang, tapi hanya di atas kertas. Ya. Seperti itu, Mas. Jadi kita hanya membeli kertas saja, kebanggaan sebatas itu. Sebatas itu. Ya. Belum lagi kalau bicara soal takedown, Ya. mau berapa banyak ketika dia sudah disadur gitu kan? Ya. Di banyak platform, di banyak account. Ya. Itu akan sulit sekali ketika kemudian kita memohon udah takedown lah segala macam. Benar. Sementara orang sudah mungkin mengcopy masuk di akun mana, dirilis di mana. Dan itu kayak kerjaan yang menyita waktu. Benar sekali. Dan ya pelaksanaan putusannya juga agak sulit gitu. Iya, untuk kebijakan takedown sendiri memiliki kebijakan khusus, Mas, untuk di aplikasi TikTok ya. Nah, kebijakan takedown itu hanya berlaku apabila TikTok, di sini kebijakannya bukan dua sisi, Mas, langsung dari TikToknya sendiri. Apabila mereka menilai bahwa akun tersebut ataupun lagu-lagu tersebut ternyata mencederai nilai-nilai human, bukan nilai ekonomis, Mas. Jadi menurut mereka selama itu tidak menyinggung tentang nilai manusia, nilai agama, kemudian nilai moral ataupun yang bersinggungan untuk menyinggung pemerintah suatu negara, mereka tetap bisa, Mas, untuk menayangkan itu. Seperti itu. Jadi untuk kebijakan takedown hanya berlaku apabila ada seseorang yang keberatan, Mas. Seperti tadi yang saya katakan, dengan melampirkan apa sih legal standingmu ataupun legalitasmu. Seperti itu, Mas. Oke, ini menarik Mas Rizal karena sedikit sekali sumber referensi untuk kita membaca bagaimana fenomena TikTok dalam konteks hukum ya, terutama kekayaan intelektual. Tapi paling tidak kita udah mulai tercerahkan tuh soal bagaimana kita menyikapi satu kondisi di mana misalnya ada potensi pelanggaran dalam hak cipta di dalam aplikasi TikTok. Benar, terima kasih banyak Mas Rizal. Sama-sama, Mas buat Zaki. diskusi dan sharingnya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya. Ya.